Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Buya, pertanyaan di luar tema. Apakah betul arwah orang yang sudah meninggal itu setiap malam Jumat itu pulang ke rumah? Terima kasih atas ilmunya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam belajar ilmu akidah ada namanya al-ghaibiyat atau sam'iyat. Sesuatu yang sifatnya ghaib itu ada yang wajib kita imani. Malaikat wajib kita imani, disebutkan oleh Al-Quran. Nabi, ada Nabi Musa, kita tidak pernah ketemu, tapi Al-Quran yang menyebutkan. Jadi hal yang ghaib itu ada dan wajib kita imani, akan tapi catatannya, beritanya harus berita dari yang qat'iyud dalalah qat'il wurud. Jadi pasti beritanya Al-Quran atau hadis mutawatir, baru nanti kita percaya. Misalnya nanti ada hari kiamat, disebutkan dalam Al-Quran. Ada siksa kubur, disebut dalam hadis yang jelas, ya kan? Ada Nabi Adam, kita tidak pernah lihat, tapi ada berita. Ghaib itu yang dulu sama yang akan datang. Nah, tapi selagi sesuatu yang ghaib itu tidak ada datang riwayat yang pasti dan jelas, ya hati-hati, jangan gampang kita mempercayainya. Sumbernya di mana? Disebutkan dalam kitab pembahasan akidah itu sangat gampang. Kalau hanya ceritanya orang saja tidak boleh jadi sandaran akidah. Baik, kemudian ini harus gambaran pertama. Kemudian gambaran berikutnya adalah orang baik husnul khotimah, dengan amal-amal soleh kalau meninggal dunia dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Dia gak akan pengen jalan-jalan ke dunia lagi, enak di alam barzah dengan nikmatnya. Jelas? Tapi si pendosa, munafik dan seterusnya, kalau dia maksiat di dunia, kemudian meninggal su'ul khotimah, dia mendapatkan siksa di alam barzah. Gak ada seperti keyakinan di film-film, jalan-jalan ke mall, gentayangan nuntut. Ini berita dari mana itu? Cerita roh gentayangan itu Anda dapat dari mana? Cerita roh gak diterima itu Anda dengar dari mana? Ulung kita ini orang santri, orang muslim kok percaya ada roh gentayangan? Loh, gentayangan enak berarti tidak disiksa, dia jalan-jalan ke mall pakai baju merah. Ini cara beriman kita ini nggak jelas saja karena ikut omongan orang, omongan di kiri kanan kita. Ini kan masalah keimanan sederhana. Loh, ada loh percaya gentayangan tuh. Wong di kalangan ustadz saja ada percaya satu kampung itu di situ ada tempat kera. Bagaimana saya dengar dari mulut seorang, katanya apa? Ada orang yang punya pesugihan nanti karena ngambil situ, nanti kalau meninggal dunia mbahnya itu matinya akan pindah ke situ. Coba kalau mbahmu mati kamu cari di situ. Nanti kalau ada kera datang itu mbahmu, kasihan. Oh, manusia jadi kera. Kalau memang dia orang nggak beriman diseksa, ngapain jadi kera? Enak jadi kera, makan timun. Ini keyakinan-keyakinan yang bagaimana cara meyakininya? Dan terus kalau ada orang, dia adalah orang baik di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Kalau dia tidak baik, dia menyelesaikan urusannya. Tidak ada kok pulang ke rumah setiap malam Jumat dan sebagainya. Ini kan disebutkan Buya di kitab Ad-Dakhirah dan sebagainya. Disebutkan kitab manapun, kita dalam ilmu akidah itu jelas rambu-rambunya. Bukan hanya disebutkan kitab langsung kita percayai, tidak. Jadi nggak pulang ke rumah ya, maksudnya itu memotivasi yang di rumah biar doain, nggak usah pakai cerita begitu. Anda mendoakan orang tua itu dapat pahala untuk Anda, tanda bukti Anda sudah cukup itu. Sampai dibilang setiap malam Jumat pulang ke rumah terus nangis-nangis dan sebagainya. Nah, ini adalah berita-berita yang biarpun disebutkan dalam sebagian kitab, tapi kan riwayatnya dari mana, siapa yang ngomong, apakah hadis sahih, apa ini? Keimanan nggak boleh cerita. Mulai kapan Anda percaya ada Nyi Roro Kidul? Nah ini kan pertanyaan. Nyi Roro Ki, wah masyhur ini. Lu kan cerita macam-macam dibuat oleh orang. Ada orang santri percaya buto hijau, gerhana menggali matahari dimakan buto hijau,
maka tolong pukulin. Kalau yang hamil masuk kolong, kolongnya sempit, akhirnya bingung nggak bisa keluar, kan repot. Kalau Nabi gerhana sholat, selesai kan. Banyak kepercayaan yang ada itu ya jangan dibawa-bawa. Mbah Anda yang wafat, dia menikmati doa Anda di alam barzah, nggak usah pulang jalan-jalan. Ini bukan masalah keyakinan, coba suruh secara ilmiah, suruh jelaskan dong. Disebutkan kitab banyak ditulis oleh siapapun, tapi masalah akidah nggak boleh asal kata orang, harus ada sandarannya. Sandarannya riwayat yang jelas, harus seperti itu ya. Tidak usah membahas masalah itu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, motivasinya adalah doain, tanda bekti pada orang tua, cara bekti pada orang tua yang telah meninggal, banyak doa, sedekah, silaturahmi, itu saja, selesai. Itu pernah kami jawab beberapa tahun yang lalu, ruami ada orang ngirimi buku ke kami, ada buku dikirimi, Buya ada di kitab ini. Astagfirullah, ini kitab ini bukan buku akidah, bukan buku masalah keimanan, ini masalah iman yang gaib kan. Imam gaib ini ada cerita bagaimana ya. Akhirnya salah satu kita telepon minta maaf, dan alhamdulillah memang orang insaf tuh enak. Ustadz, dalam manhaj cara menganak, maka ibu cari kitab akidah yang kami tulis namanya Sam'iyat, bagaimana mengimani sesuatu yang gaib, ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya iman kepada yang gaib itu ada. Baik, itu berita seperti itu tidak dibenarkan. Wah, Imam Romli ada nukil fatwa Imam Romli nggak cerita semacam itu. Fatwanya jelas, bukan cerita kayak begitu, nggak ada. Baik, cukup insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.